untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. I love you, mama. Ku tetap cinta, ku tetap. Riwayat hidup. 4. Ungkapan tanda kasih. 5. Ibadah pemakaman yang di dalamnya ada sambutan penghiburan. 6. Penutupan peti jenazah. 7. Peletakan karangan bunga. 8. Ucapan terima kasih. Dan acara ke-9 ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Kematian mengingatkan kita akan pentingnya memberi makna pada setiap langkah kehidupan. Jangan sia-siakan waktu, karena hidup tidak akan selamanya. Ketika hidup, banyaklah berbuat kebaikan yang dapat membangun dan peduli dengan orang lain. Kebersamaan di tengah gumul duka keluarga Ago Mangerengkonda, kehadiran kita meski tanpa diundang oleh keluarga adalah wujud kepedulian untuk sesama, serta memberi kekuatan bahkan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Atas nama keluarga Ago Mangerengkonda menyampaikan selamat datang untuk kita semua dan selamat kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman di saat ini. Diundang Jemaat Gemim Nasaret untuk membawakan kidung penghiburan. Sesudah Jemaat Nasaret, wanita kaum ibu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Yang sesuai
saudara sekalian yang sudah membawakan hidup penghiburan, yang sudah menghibur dan memberikan kekuatan bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang pasti perjalanan hidup seseorang memiliki berbagai pengalaman, suka maupun duka. Sebagaimana juga Ibu Christina Mangerun Konda, apa yang ia jalani dan ia lakoni selama kurun waktu 65 tahun 7 bulan 5 hari. Sisi kehidupan yang bagaimanakah yang telah ia toreh dan baktikan bagi suami, adik-adik, dan keluarganya. Kita dengarkan kisah perjalanan hidup Ibu Christina Mangerun Konda yang diringkas dalam riwayat hidup yang akan dibacakan oleh keponakan Ibu Evelyn Karoho Eskerners. Anugerah kehidupan dari Ibu Christina Mangerun Konda. Ibu Christina Mangerun Konda lahir di Bitung pada tanggal 2 Agustus tahun 1960 dari pasangan suami istri, ayah almarhum Bapak Markus Mangerun Konda dan Ibu almarhumah Almorensi Katian Dago. Dalam keluarga Mangerun Konda Katian Dago, Tuhan menganugerahkan 4 orang anak. Yang pertama, Ibu Christina Mangerun Konda yang membentuk keluarga Agau Mangerun Konda. Yang kedua, Bapak Karel Mangerun Konda membentuk keluarga Mangerun Konda dan Mima. Ketiga, Ibu Esther Mangerun Konda membentuk keluarga Karoho Mangerun Konda. Dan keempat, Bapak Martin Mangerun Konda. Dari cinta kasih orang tua, Ibu Christina bertumbuh menjadi anak periang dan tamat bersekolah di SD Gemim 3 Bitung. Dalam masa mudanya, Ibu Christina ini semangat membantu orang tua. Karena semangatnya, dia berangkat ke Tahuna bersama saudara sepupu untuk bekerja di Tahuna. Dan di sana ia berjumpa dengan pujaan hati bernama Theophilus Ago. Dan pada tahun 1981 mereka menikah dan membentuk keluarga Agau Mangerun Konda. Tapi sampai akhir hayat tidak dikaruniai anak. Setelah menikah, Ibu Christina semakin tekun dalam pekerjaannya, yaitu sebagai juru masak di sebuah rumah makan, tetapi juga mempunyai usaha kecil-kecilan. Dan dengan berjalannya waktu pada tahun 2023, Ibu Christina mengalami sakit kepala, kemudian datang ke Bitung untuk memeriksakan mata karena diduga sakit kepala berasal dari gangguan mata. Ibu Christina memeriksakan mata di klinik mata Bitung dan hasil diagnosa Ibu Christina mengalami sakit mata glaukoma, sehingga diberikan rujukan ke rumah sakit mata provinsi. Dan setelah melewati pemeriksaan, sana dokter menyarankan untuk dioperasi, dan Ibu Christina menjalani operasi pada kedua matanya secara bergantian. Dan dengan berjalannya waktu kira-kira 6 bulan, mata Ibu Christina mulai membaik, sehingga ia berangkat kembali ke Tahuna melanjutkan usahanya di sana. Dan pada tahun 2025 matanya kembali sakit dan keluarga oleh karena kasih sayang kepada Ibu Christina pada bulan Oktober, keluarga menjemput Ibu Christina di Tahuna lalu membawanya ke Bitung untuk menjalani pengobatan mata. Tapi ia juga mengeluh sakit di bagian dada dan perut serta mual-mual. Oleh sebab itu keluarga membawa Ibu Christina berobat ke Rumah Sakit Pratama Bitung, dan kemudian lanjut pemeriksaan ke Rumah Sakit Budi Mulia di bagian ahli
dalam, kemudian dirawat jalan. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari, Ibu Christina mengalami perdarahan dan keluarga langsung membawanya ke Rumah Sakit Budi Mulia untuk menjalani pemeriksaan. Dan hasil diagnosa sementara Ibu Christina mengalami penyakit gastritis atau asam lambung dan infeksi saluran kencing. Kemudian juga ada elektrolit imbalance di mana kalium rendah, asam urat juga tinggi, dan kolesterol dalam darah tinggi. Dan setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, dokter menyarankan untuk memakai oksigen dan juga harus di ronsen. Dan untuk hasil ronsen dari Ibu Christina dinyatakan memiliki tumor di paru-paru. Dan kemudian dokter menganjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Malaya karena juga melihat keadaan fisik dari Ibu Christina yang semakin memburuk dan kemudian kesadaran juga yang mulai menurun. Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026 Tuhan menyatakan kedaulatannya dan memanggil pulang Ibu Christina, sehingga pada pukul 17.15 WITA atau jam 5 sore lewat 15 menit, Ibu Christina menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan keluarga mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terjalan nama Tuhan. Demikian datang doa hidup Ibu Christina Mangerok Konda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah telah kita dengarkan bersama riwayat hidup dari Ibu Christina Mangerok Konda. Hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tidak ada yang namanya perpisahan. Sekalipun Ibu Christina Mangerok Konda telah pergi meninggalkan keluarga dan kita semua, namun kenangan akan segala kebaikan akan selalu melekat dalam ingatan. Kita ikuti bersama pemberian tanda kasih terakhir dari keluarga untuk yang tercinta Ibu Christina Mangerok Konda. Ya, tengah. Ya. Kehilangan seorang untuk selamanya bukanlah suatu hal yang mudah. Itu berat, tapi tak ada jalan yang lebih baik selain mengikhlaskan. Selamat jalan, kakak tercinta. Tuhan menyambutmu di surga. Silakan yang sangat dekat dengan kakak terkasih, dengan penuh kesetiaan merawat selama masa sakit. Ini cerita sakitnya telah berakhir. Meskipun keluarga sangat menyayangi, namun inilah realita yang harus diterima oleh keluarga. Dengan iman, keluarga berkata, Tuhan Yesus terbaik dalam kehidupan keluarga. Selamat jalan kakak. Ibu Christina adalah kakak yang paling tua yang disapa dengan panggilan sayang kakak ini. Saudara sepupu Ibu Nonce Takalamina Tama Topo. Kehilangan adalah salah satu ujian yang berat. Namun di balik semua itu pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi keluarga. Selanjutnya mewakili kepenangan Ibu Fili Karoho SPD. Adik ipar Ibu Visiana Damina. Dan yang terakhir dari teman terdekat Ibu Margarita Karoho. Silakan.
tanda kabar kasih yang terakhir kalinya bagi yang terkasih dan tercinta. Disilakan. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan dan perkebunan bagi keluarga yang berduka cita. Aminkan bahwa semua rencana Tuhan adalah yang terbaik. Untuk yang tercinta, Ibu Christina Mangengkono. Kehidupan hanya sebatas nafas, dan kematian adalah titik akhir. Setiap kita akan berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan, dan dalam pengharapan akan tempat yang layak, surga yang kekal bagi setiap orang yang hidup sesuai kehendak Bapa. Maka kekuatan di tengah duka cita dimiliki orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Mereka yang mati dalam Kristus beroleh hidup yang kekal. Kita masuk dalam suasana yang memuliakan Tuhan dalam ibadah pemakaman. Dan ibadah pemakaman di saat ini akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret yang terkasih, Pendeta Stelti Anacelendo, Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasih Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya atas kuasanya bagi kita umat kepunyaannya, dan yang telah mengambil kehidupan yang terkasih Ibu Christina Mangengkono, keluarga besar Ago Mangengkono. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati. Sebagai bukti maut telah dikalahkan dan kemenangan sejati menjadi anugerah bagi keluarga besar Ago Mangengkono dan bagi kita sekalian. Pasal 13b berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh
mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa, kami tertunduk dalam kerendahan hati di hadapan-Mu saat ini, menyadari dan menyesali setiap perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan kami. Kami memberanikan diri tunduk di hadapan Tuhan karena percaya dan berpengharapan Engkau Allah di dalam Yesus Kristus telah mati dan bangkit sebagai penebus yang sudi memberi pengampunan dosa kepada setiap kami yang mau menyesali dosanya. Inilah pengakuan dan permohonan kami kepadamu. Ampunilah, kasihanilah, dan baharilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan, kami bermohon. Amin. Kepada kita tetapi pun bagi kami semua. Demi Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Khotbah pasal 8 ayat 8a yang berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk kecuali pelayan khusus masih tetap berdiri untuk membawakan pujian. Berarti jalan dengan tanpa harapan, lautangan yang berlumpur dan kayu yang kasar merupakan
juga keluarga besar Mangerong Konda Katinan Ndago. Dalam gumul saat ini, dalam rasa sedih dan pilu, perasaan keluarga peninggal yang dikasihi Ibu Christina Mangerong Konda, sesungguhnya sebagai orang beriman sangat bersyukur. Secara pribadi saya sangat bersyukur karena menyaksikan keluarga besar ini dalam kesaksian iman mereka. Tak kalah mereka membangun satu persekutuan persaudaraan yang saling mengasihi. Ibu Christina menikah tetapi tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk mendapatkan buah cinta kasih. Kita telah mendengar dan saya menyimak bagaimana perjalanan proses kehidupan dari Ibu Christina sebagai anak tertua, dan karena itu disapa Akang Memeng, ya. Dia juga turut berjuang bersama dengan orang tua, ya, demi tentu adik-adiknya, ya. Bahkan dia rela jauh dari orang tua sekalipun memang asal dari sana kan, dari Sangir, no? Tapi orang tua memang sudah berkarya di Bitung sini, dan dia rela jauh untuk suatu perjuangan kehidupannya, dan akhirnya bertemu dengan jodohnya di sana. Dia telah berjuang dengan baik, ya. Dan di akhir hidupnya Tuhan berkenan untuk ada dalam kebersamaan dengan kakak beradik di sini, secara khusus dengan keluarga Penatua Karoho Mangerong Konda. Saya menyaksikan bagaimana keikhlasan, ketulusan keluarga ini memberi perhatian menjadi misteri. Pikir dan selalu katakan, oh, penyakit asam lambung, apalagi ketika mengalami kebutaan karena gangguan mata. Tidak pernah berpikir ternyata telah mengidap penyakit yang sangat tentu. Dan karena itu ketika proses itu terjadi, kita semua dan keluarga pasti mengaminkan. Kalaupun Ibu Christina akhirnya berakhir dari kehidupan di tanggal 7 kan? Ya, 7 Maret, berarti itu batas umurnya yang telah Tuhan tetapkan. Namun bersyukur karena Tuhan sedang dalam penghayatan tentang sengsara Kristus. Dia tidak berakhir dengan kematian, tetapi dia bangkit. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan iman bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi pintu memasuki kehidupan dalam Kristus dan mati. Sehingga dalam segala program pergumulan kehidupan manusia yang percaya tidak pernah menyerah. Karena kita mau menjadi Tuhan yang bangkit, dan hari adalah kedaulatan Tuhan bagi Ibu Christina menjalani hidup di dunia ini. Pasti keluarga mengaminkan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Sehingga hari ini dalam kumul-kumpulan kenyataan dan realita ada juga kakak beradik nyanda saling peduli. Basudara, ikatan darah, tetapi tidak menyatakan kasih yang tulus. Ada tutup begitu. Apalagi kung sejabat kalai dengan kepunyaan harta benda, so jadi ego semua, ya. So jadi cinta diri semua, masing-masing mementingkan kepentingan. Kasih persaudaraan so nyanda ada lagi. Padahal apa artinya terampai kehidupan di dunia ini?
harta orang nak mau bawa. Yang orang bawa untuk kita pertanggungjawabkan kelak ketika Tuhan jadi hakim empat orang adalah bagaimana kita menyatakan dan mewujudkan kasih di antara kita sebagaimana kasih sempurna yang telah dikerjakan oleh Kristus lewat pengorbanan. Sebab itu semasa orang hidup tadi sudah diungkapkan oleh MC, berbuatlah kebaikan, bangun hubungan cinta satu dengan yang lain, karena nama baik lebih berharga daripada emas dan permata akan Tuhan. Sebab itu ketika orang ada lagi di tengah-tengah gumul duka cita melihat kedaulatan Tuhan, menyadarilah kita betapa orang kehidupan ini tidak akan berarti di luar Tuhan. Hidup cuma sementara adanya, waktunya berakhir, orang tidak tahu. Karena itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Minggu depan orang mau merenungkan itu bagi warga kami. Apalagi sekarang ini orang so dikhawatirkan dengan kenyataan dunia, semua perang dunia keberapa itu, dengan perang yang terjadi antara Amerika dan Iran toh. So banyak prediksi, aduh orang waktu orang ada menjenguk ke Manado kan orang BPMJ, dari percakapan yang dilakukan, aduh pendeta paling ini minyak semua naik kan berdampak. No, kalau minyak leso naik, segala leso naik, sembako dan lain-lain sebagainya kan berpengaruh dengan ekonomi ya. Kalau orang nak dari Tuhan, orang tidak akan sanggup menghadapi kenyataan-kenyataan dunia ini. Orang akan semakin berat dan semakin sulit, bahkan akan semakin cinta diri ya. Semakin terarah berfokus pada diri sendiri, menyatakan kasih di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan. Cuma orang beriman, karena iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau beriman itu bukanlah hal yang mudah, tetapi bersama Tuhan kita mampu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebab itu berjalanlah dengan iman, maka kita akan tegar, kita akan kuat, kita akan teguh, dan akan menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Tuhan memberkati dalam ibadah pemakaman. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih. Sambutan penghiburan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nasaret yang akan disampaikan oleh Sekretaris BPMJ Gemim Nasaret yang terkasih, Penatua Tomik Stasumaru Tumbilung, Sarjana Pendidikan. Sejahtera bagi kita semua. Shalom.
damai di hati. Pertama-tama patut kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, oleh karena kasih dan kemurahannya sehingga di siang hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Keluarga Angkong Mangerong Koda memanduka hari ini, keluarga Mangerong Koda Katian Dago, dan dalam juga ada keluarga Karoh Mangerong Koda yang diberkati Tuhan. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gedung Dasar Wilayah Gunung 1 yang terhormat Pendeta Serti Ana Seleno Sarjantologi, yang saya hormati Pendeta Yesi Rewa Sarjantologi, yang saya hormati pemerintah Kota Bitung, pemerintah Kelurahan Kakenturan 1 yang dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan Kakenturan 1 Ibu Guru Manis bersama teman-teman, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta, gembala yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang diberkati Tuhan, pena Tuhan yakin yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Sekretaris Wilayah Bitung 1, tolak dari historis sejarah atau riwayat hidup dari Ibu Bekasi ini, yang orang hari-hari di sini biasa orang kenal dengan Ibu Memeng. Keluarga Mangerong Koda Katian Dago ini keluarga yang sudah lama tinggal di Bitung. Jadi kalau orang yang kenal Pak Ibu Memeng berarti orang baru di Bitung ini, karena mereka tinggal cukup lama di Kekenturan 1 di kakak beradik, lain Memeng, Ibu Efek, Pak Gedung, terkenal yang pemain poli dulu, lalu yang terakhir Martin Mangerong Koda, baru bisa di kelas kita. Jadi kalau orang tidak ada kenal, orang bilang sampai juga di situasi di sini. Yang orang kenal tetap orang bilang Memeng. Karena itu ketika peristiwa hari ini terjadi, ada upaya dan usaha dari keluarga bagaimana mereka untuk dapat membantu menolong kakak mereka Ibu Kristina ini sembuh dari sakit mulai dari tahun 2023, kemudian tahun 2025 dia kembali rumah, dan saya memang melihat postingan dari Pak Bosbet dengan Maite pada waktu di Tahuna itu menyebut kakaknya untuk dibawa ke Papua. Ada kata lain tidak bilang bahwa Allah mengabulkan kepada kita apa yang kita butuhkan dan apa yang kita butuhkan. Ketika meminta sesuatu oleh keluarga, kesembuhan dari kakak saudara ini, tapi yang Allah kabulkan adalah secara manusia pasti kita akan berpikir Allah ini tidak adil dalam hidup. Orang minta ketika orang betul itu akan diserahkan. Kenapa yang kita meminta untuk kesembuhan dari kakak pribadi? Karena itu ketika dalam situasi Indonesia yang ada ini, mereka berupaya dan berusaha, dan itu dinyatakan dibutuhkan Allah dalam hidup keluarga. Orangnya sudah bilang orang yang berstatus kakak mereka, saudara mereka memang senang selepas dari penderitaan yang dialami, dan penderitaan ini dikembali kepada tidak dapat menghalangi kemahkuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu terima dengan iman, yakini ada maksud Tuhan bagi keluarga di tempat ini. Percaya dan yakin bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus pasti memberikan kekuatan, kemampuan bagi keluarga berduka ini. Tuhan yang memberi. Demikian, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Dari pemerintah kota itu akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Kakenturan 1, Ibu Vera Guru Manis Sarjana Sosial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon
beliau mendelegasikan saya untuk membawakan sambutan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar yang memangkuduka, keluarga Agung Mangerong Konda, di dalamnya juga ada keluarga Karoho Mangerong Konda dan keluarga Mangerong Konda Katiang Gago. Yang kami hormati Ketua BPNJ Gubernur Nasaret di Tengah, yang saya sebut dengan kasih di Tengah, Selvi Anake Ibu SPH Menaruh di Pulu. Yang kami hormati pendeta jemaat yang saya sebut dengan kasih, Ibu Isken Anna Bawole SPH Nyonya Samian. Yang kami hormati pendeta jemaat Ibu Yesi Rewa SPH Nyonya Tumberaka. Yang kami hormati Kasus Kolom 1 sampai dengan 20. Yang kami hormati Bapak Penatua Tonis Tubilung SPD selaku sekretaris jemaat yang sudah membawakan sambutan BPNJ pada siang hari ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LPM dan PKK yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat sipil, TNI, Polri juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh pelayan duka yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentulah kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kita. Kita boleh ada dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita bersyukur kita tidak diundang, tapi kita turut merasakan, turut sepenanggungan atas meninggalnya Ibu Christina Mangerong Konda dengan tutup usia 65 tahun 7 bulan 5 hari. Berbicara kematian sudah tentu tidak asing di tengah kehidupan kita umat manusia. Ada Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kita selaku manusia ini orang tidak memungkiri. Kadang orang berpikir lebih baik orang rugi asal hidup daripada orang untung orang meninggal. Karena kenapa? Karena lewat kematian memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, dapat memisahkan kita dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga kita takut mati. Akan tetapi ketika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang dapat melangkahi atau menolak namanya kematian. Karena kematian Allah menunjukkan keperkasaannya, karena kematian Allah menunjukkan otoritasnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, tetap kuat menghadapi gumul duka ini, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu pelayan duka yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari tetap orang baku-baku baik, orang baku-baku sayang, orang baku-baku hargai. Jangan orang suka menyebarkan berita hoax yang tidak benar kebenarannya, supaya orang boleh hidup rukun dan damai. Dan pada saat ini juga saya sampaikan kepada warga masyarakat Kelurahan Kakenturan 1 bahwa orang saat ini belum ada kepala lingkungan dan ketua RT. Mari orang sama-sama menjaga kebersihan. Kalau dulu itu kepala RT sangat terbantukan sekali, biar orang tidak mau ikut sama-sama kerja bakti, kepala RT sematu bikin bersih orang di wilayah. Tapi sekarang mari orang sama-sama menjaga kebersihan,
karena kebersihan sebagian dari iman. Dan saya juga sampaikan kepada warga masyarakat, kita ada duduk-duduk situ, kita kurang hafal dan kita tersalah cumbu karena kita dari masyarakat Kelurahan Madidir Uner, kita ingat-ingat, kita harus bilang warga masyarakat Kateturan 1, jangan kita tersalah cumbu. Dan saya sampaikan kepada warga masyarakat Kateturan 1, mari tolong pergunakan media sosial dengan baik dan benar. Dan saya harus sampaikan itu karena kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu. Mari tolong pergunakan media sosial dengan baik dan benar. Jangan ada masalah sedikit dengan orang beristri atau orang bersuami, orang sudah curhat di Facebook. Dan orang juga selaku orang tua, orang sampaikan kepada anak-anak, orang pakai itu media sosial dengan baik dan benar karena undang-undang IT sudah berlaku. Dan juga saya sampaikan kepada warga masyarakat bahwa saat ini ada program PTSL di Kelurahan Kateturan 1 bagi warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat sama sekali. Ini berlaku bagi yang belum memiliki sertifikat. Kalau balik nama tidak bisa ikut PTSL atau Corona. Jadi kalau warga masyarakat yang belum ada sertifikat, silakan ke kantor lurah, mendaftar di kantor lurah. Duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu yang terkasih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan otoritas dan kedaulatan. Dan karena itu kami memohon kiranya Tuhan yang akan menolong kami di kesementaraan hidup yang Tuhan anugerahkan, supaya kami selalu setia dan taat, hidup menurut firman, sehingga kehidupan kami akan selalu bernilai dan bermakna di hadapan Tuhan dan sesama. Banyak godaan, banyak tantangan dan kuku dan dapat saja melemahkan iman kami, sehingga keterpanggilan kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat kadang tidak mampu kami lakukan. Karena itu kami membutuhkan Tuhan, memohon kuasa Tuhan melingkupi kami, firman terus kami hayati dan maknai, supaya benar-benar gerakan mereka penghiburan dan kekuatan, menyelami maksud Tuhan yang indah dengan peristiwa kematian saudara mereka. Saling menolong, saling menguatkan, saling membantu, sehingga berat beban yang mereka hadapi karena gumul duka cita sepeninggal yang mereka harus saudara tidak atas. Terima kasih Tuhan, karena Roh Tuhan bekerja bersama kami, sehingga mereka benar-benar saling berhubung telah ditunjukkan, dinyatakan dan menjadi kepastian karena terus menjadi kekuatan bagi kehidupan keluarga menghadapi hidup. Keluarga hidup bersama bahkan dalam keadaan sakit, Tuhan yang memampukan mereka. Dan karena itu berkumpul dan ada di bangsal bukti ini. Memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami kiranya meringankan beban keluarga, apalagi ketika kami telah menyatakan rasa kepedulian kami dengan pemberian persembahan diakoni. Hatilah terus prosesi acara pemakaman sampai di ladang pekuburan, sehingga semua berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ini doa kami demi Kristus, sobat kami yang setia. Allah selalu melingkupi kamu, kekuatan Allah selalu menopang kamu, damai sejahtera Allah selalu menghibur dan menguatkan keluarga besar Agung Mangerong Konda
sehingga tetap kokoh, teguh dan setia dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Demikian ibadah. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
Yang pertama mewakili adik-adik akan diletakkan oleh Ibu Penatua Esther Mangerong Koda. Selanjutnya, mewakili ponakan akan diletakkan oleh Stanley Damal. Dari Pelsus kolom 11 akan diletakkan oleh Diaken Koni Tawera. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gem Nasaret akan diletakkan oleh Penatua Alpion Takalawangen SPD. Dan yang terakhir dari pemerintah Kelurahan Kakenturan 1 akan diletakkan oleh Penatua Jubelton Ansyu. Pergabungan yang diberkati Tuhan, kami sekeluarga yang memangku duka, pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami keluarga besar Mangerong Koda Karoho, sekalipun dalam suasana duka cita, kami terus bersyukur kepada Tuhan karena kami keluarga besar meyakini bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami keluarga besar itu baik adanya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, spesial untuk Ibu Pendeta yang sudah menata layani ibadah pemakaman pada siang hari ini hingga selesai dengan segala baik. Tentunya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta sebagai Ketua Badan Pekerja di Jemaat Nasaret, dan semua pelayan khusus yang sudah mengambil bagian melayani dalam persekutuan ibadah pemakaman pada siang hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada seluruh pelayat duka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua anggota jemaat yang hadir, baik dari beberapa hari yang lalu sejak saudara kami akan meninggal. Kami terus dihibur oleh saudara-saudaraku, dan kami keluarga besar tidak dapat membalas semua kebaikan dari ibu bapak sekalian. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik. Semoga semua yang dilakukan, semua yang diberikan kepada kami yang berduka cita, tentunya menerima balasan kasih sayang dari Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih
jika ada kehilapan dan kekeliruan yang pernah dibuat oleh saudara kami Akang ketika dia masih hidup, kami mohon diberikan maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Terima kasih. Pemerintah dan petugas pengusung untuk membawa peti jenazah ke tempat pemakaman. Selesai, dipersilakan kepada para petugas untuk membawa peti jenazah ke mobil ambulans langsung ke ladang kuburan. Demikianlah seluruh Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harap. Mari kita melanjutkan ibadat berkat. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Ibu Christina Mangiran Konda, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita mengucapkan doa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu datang, kami berikan seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang besar kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan melakukan hanya dekat Allah saja dan apa yang bisa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalam keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kasih karunia dan
damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Barang pertama Majelis Jemaat Pelayan Khusus seluruh jemaat Bening Nazaret Gedung Tengah menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Christina Mangerang Konda, keluarga besar Angkau Mangerang Konda. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong, dan menghibur keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dikembalikan pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.